Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana menjadi selebriti langit? Artinya bagaimana supaya nama kita itu terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu amalan apa saja supaya nama kita itu bisa disebut-sebut di langit, terkenal di langit? Tidak apa-apa tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Maka di sini saya sebutkan beberapa amalan yang sebagiannya mudah kita lakukan, ya sebagiannya juga agak sulit kita lakukan. Pertama, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan berada dalam persangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu bersama hamba tersebut jika ia selalu mengingatku. Jika hamba itu mengingatku dalam dirinya, maka aku pun sama akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku akan mengingatkan dalam perkumpulan para malaikat juga, yang jauh lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan kondisi berlari." Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, perhatikan hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, "Idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jadi kalau kita berzikir, tidak ada yang tahu kecuali hati kita saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan juga di sisinya. Tapi kalau kita umpamanya berzikir di halayak orang ramai, umpamanya ibu dari sini ke pasar, entah baca tasbih subhanallah, takbir alhamdulillah, ataupun tahlil la ilaha illallah, atau tahmid Allah, takbir Allahu akbar, pokoknya zikir apa sajalah. Zikir itu kan macam banyaknya. Maka apabila kita kemudian berzikir kepada Allah di tengah-tengah keramaian manusia yang tidak berzikir, maka nama kita akan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang ada di langit. Luar biasa, Bu. Allah akan menyebut nama-nama kita, nama orang tua kita lagi, Fulan ibn Fulan, di hadapan para malaikat. Dan ketika para malaikat kemudian mendengar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuja dan memuji kita, nama kita disebut-sebut, maka semua malaikat pun ikut memuja seperti yang Allah puja. Coba bayangkan. Dan caranya mudah, cukup berzikir. Tapi kalau kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dipastikan Allah langsung memuji kita, ada timbal balik. Bahkan Allah memuji di hadapan para malaikatnya dengan bangganya dia menyebut nama kita. Luar biasa, Bu. Maka jangan bakhil untuk berzikir. Zikir itu perkara mudah, karena bisa dilakukan dalam kondisi apapun oleh siapapun tanpa melihat waktu apapun. Dan zikir itu menenangkan jiwa.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah tenanglah hati kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ini kan zikir secara umum Bu ya. Sekarang zikir secara khusus. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara kalimat-kalimat yang kalian ucapkan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla adalah ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahlil la ilaha illallah, ucapan tahmid alhamdulillah. Ucapan tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Kata Nabi SAW, maka ucapan itu akan selalu berputar-putar di sekeliling arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi tiap-tiap kalimat tersebut suaranya mendengung bagaikan dengungan lebah yang menyebutkan orang-orang yang sedang membacanya. Bukankah seseorang dari kalian menginginkan atau selalu ingin akan sesuatu yang dapat mengingatkan akan dirinya? Lihat Bu, kalau ibu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kalimat tasbih, tahmid dan juga tahlil Bu, maka kalimat ini akan melesat sampai ke arsy. Kemudian dia akan menyebut-nyebut setiap orang yang menyebutnya, dan suaranya seperti suara tawon mendengung Bu. Saking terusnya menyebut-nyebut nama kita yang menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bayangkan nama kita Bu disebut-sebut di arsyana. Dan kalimat ini kan kalimat mudah kan? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Apa sulitnya coba? Tapi tiga kalimat ini melesat sampai ke arsy tuh, berputar-putar lagi di arsy. Kemudian menyebut nama kita yang sedang berzikir, menyebut tasbih, tahlil dan tahmid itu. Dan suaranya mendengung-dengung. Makanya Rasul mengatakan, yan atif lahaulal arsy lahunna dawiyun kadawawin nakhli. Bagi tiap-tiap kalimat tersebut terdengar suara mendengung bagaikan dengungan lebah yang menyebut-nyebut orang yang membacanya. Subhanallah ya. Hanya menyebut tiga kata Bu, nama kita disebut-sebut di arsyana itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Luar biasa ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada berzikir secara khusus dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, juga ketika kita berdoa membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya jangan lupa Bu, berdoa sebelum mengumandangkan doa, meminta sesuatu kepada Allah itu selipkanlah doa yang biasa oleh Nabi Yunus dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, siapapun yang berdoa dengan doa Dhunnun, maksudnya Yunus alaihi salam, pasti mustajab doanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, supaya nama kita disebut-sebut di langit Bu, menjadi selebriti langit, carilah kecintaan Allah kepada kita. Buat Allah itu cinta dengan kita. Macam mana caranya? Ya banyak amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah cinta dengan kita.
Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, Bu, maka nama kita akan disebut-sebut. Bukan hanya 1-2 malaikat, semua malaikat lagi, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Rasul naik ke langit saja. Di langit pertama setiap 4 jari ada malaikat yang ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, berdiri sampai kiamat. Setiap 4 jari malaikat itu berapa tuh jumlahnya? Yang tawaf di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat itu tawaf, keluar gak kembali, datang pula malaikat baru. Itu setiap hari itu. Berarti kita tidak tahu berapa jumlah malaikat itu. Itulah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Lah semua malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi itu, Bu, mereka akan memuji kita. Kalau kita mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Ingat hadis yang sering saya sampaikan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba fulanan. Allah itu kalau cinta dengan si fulan atau si fulana, nadahu Jibril. Yang pertama dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku suka dengan si fulan ibn fulan itu, maka kamu harus suka juga dengan dia. Ketika Jibril tahu bahwa Allah menyukai salah seorang di antara kita dan menyebut-nyebut nama kita, maka Jibril berteriak mengumpulkan semua malaikatnya. Dia kan pemimpin malaikat. Maka semua malaikat akan mendengarkan apa yang akan diucapkan Jibril. Maka Jibril mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kau berada, Allah sudah mencintai fulan ibn fulan, maka kalian semua harus mencintainya. Maka semua malaikat ketika mendengar nama kita, semua cinta dengan kita. Dan apabila semua malaikat cinta dengan kita, Allah tanamkan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi. Luar biasa. Berarti di sini ada 4 perkara yang menjanjikan Allah cinta dengan kita. Pertama, saling mencintai karena Allah. Yang kedua, saling mengunjungi karena Allah. Yang ketiga, saling membantu karena Allah. Dan yang keempat, saling bersilaturahim karena Allah. Maka 4 perkara dikumpulkan dalam satu hadis riwayat Ahmad, penyebab Allah suka dengan kita. Allah kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah kasih ujian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Siapa yang ridha dengan ujian itu, maka Allah ridha dengan dia. Tapi siapa yang murka dengan ujian itu, Allah juga murka kepadanya. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan syahwatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yahmi abdahu al-mu'min fid dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakumut ta'ama wasyaraba takhafuna alaihi. Allah ini akan melindungi hambanya yang mukmin di dunia dan dia mencintainya sebagaimana kalian akan melindungi orang sakit supaya makan dan minum supaya sembuh. Maknanya di sini, tanda meraih kecintaan Allah, kita berusaha untuk menjauh dari fitnah dunia. Kemudian yang kelima, carilah penyebab-penyebab supaya kita bisa mati husnul khotimah, supaya kita bisa meninggal husnul khotimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin kita ini berusaha mencari sebab-sebab, ya, supaya dengan sebab-sebab itu kita bisa meninggal dalam posisi husnul khatimah. Makanya sering saya katakan, Bu, jangan numpuk-numpuk dosa. Kalau hari ini buat dosa, cepat istighfar. Kalau dosa besar, cepat ngambil wudhu, sholat taubat.
Ya, supaya mudah-mudahan dengan cara itulah diampuni dosa kita dan kita tidak menumpuk-numpuk dosa. Ya, makanya perbanyak tobat ataupun perbanyak sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Orang yang banyak melakukan kebaikan, bersedekah, membantu orang, itu bisa menjauhkan dari su'ul khotimah, kata Nabi. Banyak lagi lah, intinya adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, yang nomor 6 ya. Yang nomor 6, bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi. Dan ini sering saya bahas ya. Solawat itu artinya, Bu, solawat itu artinya, Ibu sering bersolawat. Bu, kalau orang bersolawat tidak paham maknanya, dengan yang paham makna itu beda. Kalau Ibu paham maknanya, pasti Ibu rajin bersolawat. Tapi kalau Ibu tidak paham maknanya, malas bersolawat itu. Solawat itu artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendapatkan pujian di hadapan makhluk yang ada di langit. Jadi kalau Ibu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya punya Nabi namanya Muhammad, tolong puji-puji dia di hadapan para malaikat yang ada di atas sana. Itu maksudnya. Maka Allah akan memuji kita 10 kali, padahal kita hanya meminta kepada Allah, suruh memuji Rasul kita 1 kali, tapi Allah puji kita 10 kali pula. Jadi kalau Ibu bersalawat, nanti Allah akan memuji kita di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, di hadapan para malaikat yang di langit sana, memuji-muji kebaikan kita hanya gara-gara bersalawat 1 kali itu. Makanya jangan bakhil untuk bersalawat. Ini yang ke-6. Kemudian yang nomor 7, mencari ilmu. Kayak kita gini, Bu ya. Ibu datang ke majelis taklim, kemudian duduk jadi majelis taklim. Ini penyebab terbesar juga kita jadi selebritis langit, Bu. Kemudian selanjutnya menunggu waktu solat setelah solat, Bu. Menunggu solat setelah solat. Rindu, mamanya Ibu solat zuhur ya nanti. Kemudian pengen kapan asar gitu ya. Ini mah enggak, aduh baru zuhur asar lagi. Itu namanya menjadikan sholat itu beban namanya, Bu ya. Maksudnya dia rindu. Namanya Ibu dari zuhur ke asar karena memang enggak ada yang dikerjakan. Apalagi ya di rumah enggak ada siapa-siapa. Habis zuhur Ibu ambil Quran, baca Quran kan itu ya, atau zikir sampai ke asar gitu ya. Kemudian sholat asar atau dari maghrib ke isya gitu kan, pendek waktunya ya. Kemudian yang terakhir, biasakan berkata jujur.